Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak cucu Adam dan Hawa. Perkenalkan, nama saya Mas Tur, anak lelaki yang tergantung dari keluarga saya. Kalau kata mama saya ingin membicarakan tentang penyakit-penyakit yang saya ketahui. Tapi yaitu COVID-19. Tapi saya tidak membicarakan tentang penyakitnya, saya membicarakan waktu pengalaman tes swab saya di waktu MPLS SMP. Nah, waktu itu saya masuk sekolah, saya mendapatkan pria nomor 4. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 dan 3, nomor 1 adalah murid cewek, yang 2 murid cowok, yang 3 murid cewek. Nah, saya duduk, lihat yang antrian nomor 1 yaitu murid cewek, swab, nangis. Sudah diswab, saya tanya kan, Mbak, maaf Mbak, mau tanya Mbak. Ya Mas, mau tanya apa? Mbak, sakit nggak Mbak di tes swab? Kata Mbaknya, sakit Mas, pedih. Wah, langsung kan, saya panik, saya udah mau pengen lari dan nomor antrian 2 dipanggil di tes swab. Tapi anehnya yang nomor 2 itu merasa kegelian, kayak gimana gitu. Jadi sesudah di tes swab, saya tanya kan, kok aneh? Mas, mau tanya. Ya Mas, sakit nggak Mas di tes swab? Nggak Mas, geli-geli gimana gitu Mas. Wah, langsung kan pede kan, karena enak kan sensasi geli. Jadi yang nomor 3 di swab lah, yaitu murid cewek. Di tes swab, sudah di tes swab nangis. Wah, kenapa kok nangis? Ya udah, saya bicara lagi kan, tanya, Mbak, maaf. Ya Mas, mau tanya Mbak. Iya Mas. Mbak, sakit nggak Mbak di tes swab? Sakit Mas, pedih, kayak disuntik di hidungnya. Wah, langsung kan, aku pengen lari waktu itu guys, tapi gimana ada satpam. Jadi waktu sudah saya swab. Nah, swab saya duduk. Sebelum swab saya mau kepada gurunya. Dokternya apa? Nah, dokternya saya bilang, Dok, ya Mas, sakit nggak Dok? Nggak sakit Mas, sakit tapi kalau sudah diputar geli Mas. Wah, jadi ya udahlah, coba. Belum dimasukkan ke tembarnya, baca doa Mas. Baca doa apa Dok? Sehafalnya saja. Ya udah kan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa sih? Itu karena saya ingat dingin, saya lagi pengen mau lari. Ya udah, yang ada di pikiran otak saya berdoa sebelum makan. Nah, itu masukkan ke tempatnya, rasa sakit. Oke, tapi sudah diputar, gilinya kayak pengen gimana gitu ya, gilinya kayak gini. Sudah geli, Mas, kenapa Mas? Geli Bu, geli Dok, geli. Tahan ya Mas, jangan napas. Ya udah, saya tahan kan, tahan napas. Kok lama? Kok puternya lama? Jadi saya tanya, Dok, kok lama? Tahan mas, kurang dikit lagi. Itu, saya tahan kan, nggak napas, kurang dikit lagi mas. Just, ternyata cuma dapat ingus doang. Tapi guys, tujuan tes swab untuk mendeteksi penyakit, contohnya hepatitis, malaria, flu atau infeksi. Dan untuk menjaga kesehatan, pertama yaitu pola makan sehat. Kalau kata umumnya 4 sehat 5 sekarat. Enggak. 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kedua olahraga rutin. Terserah kalian mau olahraga di rumah, di luar atau di kasur, terserah kalian ya. Nah, yang ketiga yaitu hindari rokok dan alkohol. Nah, buat cowok kalau menghindari rokok sepertinya tidak bisa. Ingat kata bapak-bapak. Saya dikatakan bapak-bapak, rokok itu tidak membuatmu mati, karena kalau mati itu sudah takdirnya Allah. Nah, itu tidak bisa kan dibicarakan lagi. Jadi kalau kata saya,
hindari saja karena akhirmu masih belum. Hindari rokok dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabu. Di Indonesia ini ya, katanya orang miskin dilarang sakit. Saya nggak setuju. Yang bilang sakit itu malah orang menengah. Karena kalau orang miskin sakit, dia masih dapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan orang kaya sakit bisa bayar. Kalau orang menengah sakit, dia mau bayar tapi nggak ada uang. Minta bantuan dari pemerintah, dia kurang miskin. Jadi kalau nggak kalian harus, kalau nggak kaya, kalian harus miskin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, sebelum saya mulai, saya akan kasih satu pantun buat kalian semua. Pagi-pagi memetik kelapa. Kelapa diolah menjadi santan. Kenalkan, nama saya Reza. Salam kenal teman-temanku semua. Asik. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan. Kesehatan itu bukan mahal, tetapi kejam. Kenapa bisa kejam? Misalnya nih, ada di pasien di rumah sakit. Nah, pasien itu disuruh untuk istirahat yang cukup, kemudian makan yang cukup. Tapi kalau uangnya nggak cukup, mana bisa sembuh, ya kan? Ingat, uang itu membutuhkan segalanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjadi dua, yaitu penyakit fisik dan penyakit hati. Penyakit fisik itu bisa diobati dengan obat bebas, sedangkan penyakit hati itu tidak bisa diobati dengan amolat, paracetamol dan lain-lain. Penyakit fisik itu tidak bisa bikin masuk neraka, sedangkan penyakit hati bisa bikin dosa. Di akhirat masa ada malaikat nanyain, kamu masuk neraka kenapa? Kamu kena penyakit panuan paha bagian kiri. Kok itu di depan panuan masuk surga? Ya, soalnya dia panuan itu tubuh sekalian kaki kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi beli kelapa, dibuat santan masak gulai. Saya ambil Alexander Jalani, siap bikin kalian semua tertawa, terbahak sampai terkulai. Jadi teman-teman, di masyarakat Indonesia ini, saya itu jadi mikir deh, sakit itu mahal, tapi BPJS lebih mahal, yang aktifnya cuma pas butuh aja. Dan yang bikin gue ngakak adalah masyarakat Indonesia tuh terlalu mempercayai solusi tradisional. Kan pernah kan gue sakit tenggorokan, terus nyokap gue bilang pakai kumur-kumur air garam aja tuh pasti manjur. Nah gue nyoba nih, terus besoknya malah tambah parah. Terus gue bilang, ma ini kok sakitnya malah tambah parah. Terus nyokap gue bilang lagi, oh kurang manjur, coba tambah jeruk nipis. Nah terus gue mikir, ini gue mau sembuh apa mau jadi bumbu ikan bakar?